Pada malam tanggal 18 Juli 2003, 4 muda-mudi ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah di pinggiran kota Houston. Polisi berusaha menyelidiki, tetapi tidak menemukan bukti-bukti yang cukup. Dan segera, kasus ini menemui jalan buntu. Hingga 3 tahun kemudian, sebuah informasi tanpa nama mengatakan bahwa sahabat para gadis korban itulah yang melakukan perbuatan keji tersebut. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Christine Marie Paolilla lahir pada tanggal 31 Maret 1986 di Long Island, New York. Ibunya, Lori, adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya, Charles Paolilla, adalah seorang pekerja konstruksi. Ia memiliki 1 kakak laki-laki. Saat Christine berusia 2 tahun, ayahnya tewas dalam kecelakaan konstruksi. Setelah kematian suaminya, Lori mulai menyalahgunakan narkoba dan akhirnya kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Hak asuh diberikan kepada kakek nenek Christine. Ketika Christine di taman kanak-kanak, ia didiagnosis menderita alopecia yang menyebabkan ia kehilangan rambut, alis, dan bulu matanya. Akibat kerontokan rambut tersebut, Christine terpaksa memakai wig. Ia juga memiliki penglihatan yang buruk dan memakai kacamata tebal. Christine sering diejek dan diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya karena penampilannya, yang pada prosesnya sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya. Saat Christine beranjak dewasa, ia akhirnya bisa berkumpul kembali dengan ibunya, yang telah mengatasi kecanduan narkoba dan menikah lagi. Keluarga ini kemudian pindah ke Clear Lake City, Texas di pinggiran kota Houston. Di sana, Christine mendaftar sekolah di Clear Lake High School. Di sekolah baru ini, Christine juga diintimidasi dengan kejam oleh teman-teman barunya karena wig aneh yang ia pakai dan alis yang dilukis berantakan untuk menyembunyikan fakta bahwa ia menjadi botak saat masih kecil. Lalu, Tiffany Rowell dan Rachel Collerutis, 2 gadis populer di sekolah, mulai mengajaknya berteman. Mereka kemudian membuat Christine menjadi gadis baru. Mereka mengajarinya berpakaian dan merias wajahnya. Mereka membantunya membeli wig yang lebih menarik. Pada tahun 2003, dalam suatu acara pemilihan Miss Queen di sekolah, Christine terpilih sebagai Miss Irresistible oleh badan siswa sekolahnya. Di tahun itu, ia juga memulai hubungan dengan Christopher Lee Snyder yang berusia 21 tahun. Ibu dan ayah tiri Christine tidak menyetujui hubungan ini. Begitu pula Tiffany dan Rachel, karena Snyder sering menggunakan narkoba dan mempunyai catatan kriminal yang panjang. Dan terbukti, semenjak mereka berpacaran, Christine semakin sering menggunakan berbagai obat terlarang. Di lain pihak, dalam keluarga Snyder, Christine dikenal sebagai si psycho, menurut saudara perempuan Snyder, Brandy, karena perilakunya yang obsesif dan rasa cemburu yang luar biasa. Ia mengatakan, Christine mengancam akan membunuh ibuku, ayahku, dan bahkan aku. Dia benar-benar kanker bagi kami. Saat mereka bertengkar, Christine akan tidur di halaman depan rumah Snyder sampai ia mengizinkannya masuk. Ia menggedor-gedor pintu kasar dan mencoba masuk ke dalam rumah. Ia juga menuntut hubungan intim yang kasar dari Snyder, seolah-olah ia ingin agar Snyder menghukumnya. Tapi Snyder memang juga tipe yang suka memaksa dan agresif, serta memiliki ketergantungan yang kuat terhadap narkoba. Tiffany dan Rachel kemudian mendesak Christine untuk mencampakkan Snyder, dengan mengatakan ia bisa berbuat lebih baik untuk dirinya sendiri. Pada Jumat malam, tanggal 18 Juli 2003, tetangga Tiffany, Angel Amador dan Doyle Smith menemukan mayat setelah beberapa teman korban lari dari dalam rumah Tiffany sambil berteriak bahwa mereka yang di dalam telah ditembak. Selain Rachel dan Tiffany yang masing-masing berusia 18 tahun, korban tewas termasuk pacar Tiffany, Marcus Ray Presella yang berusia 19 tahun, dan sepupunya Edelbert Nicholas Sanchez yang berusia 21 tahun. Charles Lowell, ayah Tiffany, dikatakan saat itu sedang keluar kota. Tetangga mengatakan
bahwa mereka menemukan Tiffany dan Priscilla duduk di sofa, keduanya dengan luka tembak. Sedangkan Rachel ditemukan tertelungkup dalam genangan darah di depan TV yang masih menyala, dan Sanchez ditemukan di belakang sofa juga mati tertembak. Peristiwa pembunuhan diperkirakan terjadi sekitar pukul 15:30. Keempatnya telah ditembak beberapa kali, dan Priscilla mengalami cedera kepala akibat benda tumpul. Tapi kondisi terburuk dialami Rachel. Kepalanya dipukul hingga bagian otaknya terlihat, dan terdapat gumpalan rambut menggumpal di tangan kanannya. Dia ditembak setidaknya 12 kali, termasuk sekali di pantat kiri, indikasi bahwa ia berusaha lari dari pembunuhnya. Ia juga ditembak beberapa kali di selangkangan. Total lebih dari 40 peluru ditembakkan kepada mereka semua, dan polisi mengagumi keakuratannya. Dari hasil autopsi, dipastikan yang mendapat tembakan beberapa kali di selangkangan hanya Tiffany dan Rachel, sedangkan dua pria lainnya tidak mendapat tembakan di daerah tersebut. Tapi kemarahan pribadi yang ditujukan khusus kepada Rachel mengindikasikan bahwa si pembunuh memiliki hubungan pribadi dengan setidaknya korban ini. Tembakan berkali-kali ke selangkangannya merupakan indikator kuat dari kecemburuan atau persaingan seksual. Namun saat itu, polisi dengan cepat menyimpulkan bahwa pembunuhan itu kemungkinan besar terkait dengan narkoba. Rachel dan Tiffany yang baru saja lulus dan mantan-mantan gadis cantik di sekolah itu bekerja sebagai pelayan di klub tari telanjang setempat. Sedangkan Priscilla mengedarkan ekstasi dan kokain. Meskipun lebih dari 400 petunjuk di bulan-bulan awal, sebagian besar mengarah ke narkoba sebagai penyebabnya, sehingga penyelidikan tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang berpikir untuk mencurigai Christine. Pada tahun 2004, Snyder dan Christine berpisah. Snyder berakhir di penjara Kentucky karena kasus pencurian mobil, dan Christine di tempat rehabilitasi narkoba di Kerrville, Texas, di mana ia bertemu dengan seorang pecandu heroin bernama Justin Roth. Keduanya menikah pada Maret 2005, dan dengan menggunakan sebagian dari dana perwalian $360.000 yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya, Christine membeli sebuah kondominium. Beberapa saat setelah pindah, pada Juli 2005, Christine melihat berita di televisi tentang peringatan pembunuhan sahabatnya yang belum terpecahkan. Ia kemudian memanggil Roth untuk menonton, dan saat sketsa polisi ditampilkan di layar, Christine sangat terkejut. Ia mondar-mandir di ruang tamu sambil berkata, "Ya ampun, astaga, lagi dan lagi." Kemudian ia berhenti dan menatap suaminya. "Apakah itu terlihat seperti saya?" Lalu Christine memberitahu Roth apa yang terjadi sore itu, sebuah versi peristiwa yang menurutnya sendiri. Ia dan Snyder pergi ke rumah Tiffany untuk mencuri uang dan obat-obatan, yang merupakan ide Snyder. Ia mengatakan Snyder memberinya pistol sebelum memasuki rumah. Di dalam rumah, Snyder bertengkar dan berakhir menembak Priscilla. Dan kemudian, Christine mengklaim bahwa senjata yang ia bawa meledak dengan sendirinya. Dan ia kehilangan kendali saat ia menembak secara membabi buta ke sekeliling ruangan sambil menangis sepanjang waktu. Setelah mereka meninggalkan TKP, ia memberitahu Snyder bahwa ia harus kembali ke dalam untuk memastikan mereka semua mati. Kembali ke dalam, ia melihat Rachel merangkak di lantai, mencoba menghubungi 911 di ponselnya sambil tersedak darahnya sendiri. Pada saat itu, Christine mengeluarkan pistolnya. Ia memegangnya seperti palu pada laras moncongnya dan memukul bagian belakang kepala Rachel berulang kali dan memastikan ia sudah mati. Setelah itu, Christine kemudian meminta Snyder untuk mengantarnya ke tempat kerja, karena ia harus masuk untuk bekerja sebagai penata rias di Walgreens. Roth, setelah mendengar pengakuan Christine, segera memutuskan bahwa mereka harus bersembunyi. Mereka kemudian pindah ke sebuah kamar di La Quinta Inn dan tenggelam dalam pesta narkoba setiap hari. Mereka tidak pernah meninggalkan ruangan dan tidak pernah mengizinkan kamar mereka dibersihkan. Mereka tinggal di kamar itu selama 7 bulan. Ruangan itu dipenuhi darah, muntahan,
kotoran anjing mereka, dan lebih dari 100 jarum. Pada Juli 2006, 10 hari sebelum peringatan 3 tahun pembunuhan tersebut, polisi Houston menerima informasi tanpa nama dari seorang pria yang kemudian dipastikan bukan Rod, yang mengatakan bahwa ia bertemu Christine di tempat rehabilitasi dan telah memberitahunya bagaimana ia dan pacarnya melakukan pembunuhan terhadap 4 orang tersebut. Polisi kemudian melacaknya melalui aktivitas ATM-nya, dan dalam 2 hari mereka menangkapnya. Christine memberikan laporan yang berbeda-beda tentang apa yang terjadi pada sore hari pembunuhan itu, tetapi akhirnya memberikan informasi yang cukup untuk dikombinasikan dengan kesaksian Rod dan bukti lainnya. 2 years ago, who was Chris Snyder to you? Very controlling, very scary person. Whenever his temper was pushed, or whenever he would felt he had to prove something, he would act very bully-like, very like hard-ass kind of. And there's been times where he'd get almost satanic, talking about people, like, I wonder what it'd be like to kill someone, or I wonder what it'd be like to die. There's been times he's admitted to trying to commit suicide or trying to have cops kill him. There's been so many times where me and him have gotten into fights and physical fights, and very manipulative, very Jaksa kemudian menuntutnya atas pembunuhan tingkat pertama. Sementara itu, Chris Snyder, mantan pacar Christine, setelah mengetahui penangkapan Christine, berusaha melarikan diri ke hutan di Greenville dengan membawa sebotol soda dan sekumpulan pil. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara overdosis. Tubuhnya yang membusuk ditemukan di daerah berhutan lebat pada tanggal 5 Agustus 2006. Pada 13 Oktober 2008, Christine dihukum atas 4 tuduhan pembunuhan. Karena ia adalah pelaku remaja pada saat pembunuhan, ia terhindar dari hukuman mati. Keesokan harinya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk pembebasan bersyarat selama 40 tahun, terhitung sejak ia dipenjara. Christine sempat mengajukan banding 2 kali, namun dua-duanya ditolak. Saat ini, Christine dipenjara di unit Crane di Gatesville, Texas, dan akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2046, saat ia berusia 60 tahun. Mengenai pertanyaan mengapa seorang gadis berusia 17 tahun bisa berubah begitu kasar pada sahabat-sahabatnya sendiri yang telah membantunya, penjelasan yang paling masuk akal mungkin datang dari saudara perempuan Snyder, Brandy. "Saya ingat ia sangat pencemburu," kata Brandy. "Pasti ada kecemburuan yang mendasari antara Christine dan Rachel. Ketika saya melihat foto Rachel, saya langsung tahu, ia sangat cantik. Namun pada akhirnya, hanya Christine sendiri yang tahu mengapa ia melakukannya. Dan sampai akhir pun, ia tetap menunjukkan ketidaktertarikan untuk meminta maaf atau menjelaskan tindakannya." Sekian kisah dari Christine Peolilla. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.